Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya karena telah diberikan kesempatan kita semua untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Puasa kita tahu merupakan momen yang penuh berkah bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan suci ini Allah menganjurkan sejumlah amal ibadah dan menjanjikan limpahan pahala untuk hamba-hambanya yang taat. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin melimpah pahala yang kita peroleh. Sebaliknya, hamba yang malas beramal pasti akan tertinggal banyak keutamaan. Salah satu anjuran pada bulan Ramadan yaitu adalah melakukan sahur. Kita dan kebanyakan orang terkadang menyepelekan yang namanya makan sahur. Padahal banyak keistimewaan dan keberkahan bagi orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis-sahuri barakah." Artinya, bersahurlah karena sahur memiliki keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW ini secara tegas mendorong umat muslim untuk melaksanakan sahur saat Ramadan. Sebab apa? Tentunya ada keberkahan di dalam sahur tersebut. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, keberkahan yang dimaksud pada hadis ini mencangkup dua hal. Yang pertama itu ada keberkahan dunia berupa tenaga agar kuat melaksanakan puasa di saat siang hari, dan keberkahan di akhirat berupa pahala yang diperoleh karena mengamalkan anjuran agama. Adapun keistimewaan sahur lainnya adalah makanan yang dikonsumsi saat sahur tidak akan dihisap di akhirat kelak. Padahal dalam aturannya kita tahu bersama bahwa apapun yang kita makan itu akan dihisap. Lain halnya makanan saat sahur tidak demikian. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 makanan yang insya Allah tidak akan dihisap jika makanan tersebut halal, yaitu makanan orang yang berbuka puasa, yang kedua makanan orang sahur, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun selain keistimewaan saat sahur, ada anjuran yang bisa kita lakukan atau yang kita cermati saat melaksanakan sahur agar apa? Agar sahur kita menjadi lebih sempurna dan memiliki nilai ibadah. Kita dianjurkan untuk mengamalkan sejumlah kesunahan sahur. Berikut diantaranya, yang pertama yaitu mengakhirkan waktu sahur. Anjuran makan sahur mulai berlaku jika sudah masuk separuh malam kedua atau di atas pukul 12 malam 24.00, sehingga orang yang sahur di bawah waktu tersebut tidak memperoleh pahala sunnah. Hanya saja sahur dianjurkan untuk diakhirkan pada sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu imsak. Anjuran ini bertujuan agar stamina tubuh saat di siang hari lebih prima. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ibnu Adi. Salah satu manfaat yang tentunya bisa kita peroleh ketika mengakhirkan sahur adalah bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu dan berjamaah di masjid ataupun musholla. Berbeda halnya jika sahur terlalu dini. Ada kemungkinan sholat subuhnya terlambat karena pasti atau sebagian besar gitu ya akan tidur setelah sahur. Biasanya tidur dalam keadaan perut kenyang itu akan susah untuk bangun. Lain halnya jika sahur di penghujung malam. Waktu menunggu subuh tentunya tidak lama. Selain itu, sambil menunggu waktu subuh, kita juga bisa mengisinya untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud,
witir, bertadarus Al-Quran, berzikir dan berdoa. Nah, anjuran yang kedua yaitu tetap sahur meski sudah kenyang. Nah, ini kebanyakan orang mengasumsikan diri gitu ya, bahwa udah kenyang nih, nah kemudian dia nggak sahur gitu. Nah, meski berdasarkan anjuran yang kedua ini, meskipun tujuan utama melaksanakan sahur untuk menjaga stamina tubuh kita gitu ya pada siang hari berpuasa, bukan berarti jika kita sudah kenyang, kita sudah tidak dianjurkan lagi. Kita masih tetap dianjurkan dan mendapatkan kesunahan sahur meski kondisi perut sudah kenyang. Hal ini karena sahur mengandung keberkahan dan sebagai bentuk ittiba atau mengamalkan sunnah Rasul. Jika merasa sudah kenyang sehingga tidak mungkin makan lagi atau tidak sanggup gitu makan lagi, maka cukup meminum air atau sesuap nasi asalkan ada makanan yang masuk dengan niat kita sahur. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mendoakan kita umat muslim yang melaksanakan sahur. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku dalam makan sahurnya, maka sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air, meskipun dengan sebiji kurma, meskipun dengan beberapa biji anggur, karena sesungguhnya para malaikat mendoakan kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anjuran yang ketiga atau yang terakhir adalah jangan makan terlalu kenyang. Tujuannya apa? Tujuan utama dari puasa adalah menundukkan syahwat dengan cara mengosongkan isi perut kita. Sebab itu jangan sampai tujuan ini tidak tercapai karena kita sahurnya terlalu kenyang. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa perut yang kenyang itu akan menyuburkan syahwat, sementara syahwat sendiri merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menggoda manusia melakukan berbagai perbuatan maksiat. Selain itu, perut yang terlalu kenyang menyebabkan malas beribadah. Jangan sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah buat kita semua, yang menjadi momen panen pahala, kemudian menjadi sia-sia gara-gara tidak bisa memaksimalkan amalan-amalan sunnah di dalamnya. Dalam berbagai kesempatan Rasulullah mengingatkan bahaya terlalu kenyang. Nah, itu tadi ada 3 anjuran ketika kita melaksanakan sahur. Demikian keistimewaan dan keberkahan anjuran makan sahur bagi orang yang berpuasa yang sering kita abaikan oleh kebanyakan orang. Karenanya mari kita jadikan momen sahur bukan sebatas menyantap hidangan untuk kesiapan berpuasa di siang hari, tetapi juga menjadikan peluang untuk meraih limpahan berkah dan pahala di bulan yang mulia ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.